Selamat datang dalam 30 Days Challenge menyelesaikan skripsi, alias menyelesaikan skripsi dalam 30 hari. Wah, satu lembar satu hari, 30 hari 30 lembar ya. Insya Allah itu bisa selesai skripsinya bagus dan kamu bisa. Nah, bersama saya Profesor Tirta Mursitama. Nah, kalau kamu belum melihat video-video sebelumnya silahkan ya. Hari ini di video ini adalah video hari ke-6 ya, day 6 gitu ya. Kita akan membahas tentang landasan teori yang biasanya juga dipakai ya dalam pendahuluan ya. Nah, memang sekali lagi tergantung format dari skripsi di kampus kamu ya. Kamu harus cek itu formatnya seperti apa. Tapi intinya mari kita bahas bagaimana caranya kamu membuat satu landasan teori atau kerangka pemikiran. Baik. Pada dasarnya, landasan teori atau kerangka pemikiran adalah salah satu kacamata ya, tools untuk melihat keseluruhan dari penelitian itu. Ya, saya sering menyebutnya kalau teori itu adalah kacamata. Kalau kacamatanya ini minus gitu ya, mungkin melihatnya ya dengan cara minus gitu ya. Terus kalau misal kacamatanya ini udah ada plusnya atau silindris, nah itu nanti juga melihatnya dengan demikian. Atau misalnya teorinya A, ya menggunakan teori-teori A itu untuk melihat fenomena yang terjadi. Nah, kalau teorinya B, menggunakan teori B, melihat fenomena-fenomena yang terjadi. Tentu bisa saja sudut pandangnya pasti berbeda. Oke ya. Nah, pada dasarnya saya ingin menyampaikan lebih simpel saja. Ada dua kelompok besar ya dalam landasan teori itu. Nah, yang pertama adalah tradisi deduktif atau positivis ya. Nah, ini yang orang sering sebut empirik gitu ya. Biasanya kalangan ekonomis ya, mungkin teman-teman di manajemen ya itu menggunakan ini. Dalam tradisi deduktif atau positivis itu pada dasarnya dilakukan uji teori. Teorinya dulu ada dulu, pakem dulu, ada dulu gitu ya. Nah, teorinya apa? Dari satu teori yang terpilih itu kemudian kan pasti dicari operasionalisasinya, diturunkan lah gitu ya. Operasionalisasinya ya dalam dimensi, dalam indikator-indikator tertentu gitu ya. Kemudian baru diuji. Nah, hipotesisnya diuji dengan menggunakan data. Nah, ini ya, tradisi ini yang harus kamu pahami gitu ya. Tradisi yang kedua, kelompok yang besar yang kedua adalah induktif atau post-positivis. Nah, ini biasanya adalah memang tujuannya untuk menyusun teori. Jadi dari hal-hal yang sifatnya kecil dulu, dari lapangan dulu sebenarnya. Data-datanya apa sih gitu yang ada gitu. Kemudian digeneralisasi ke atas kalau saya menyebutnya gitu ya. Ya, ke atas kemudian menyusun atau menyempurnakan teori yang ada. Dan ini disebut juga pendekatan yang lebih interpretatif ya, adanya interpretasi dan lebih kualitatif sifatnya gitu ya. Karena dari data observasi itu dikumpulkan, dikelompok-kelompokkan ya, dilihat pola-polanya, ada hal yang spesifik, hal yang menarik apa, kemudian generalisasikan, diabstraksikan dan dilihat dengan existing literature ya, existing teori yang ada apa, kemudian di situ wah ini berarti bisa untuk menyempurnakan atau bahkan membuat satu teori baru gitu ya. Nah, jelas ya, kalau tradisi yang pertama tadi sering disebut kuantitatif, tradisi yang kedua disebut kualitatif. Semua punya kekuatan, semua punya kelemahan ya dalam penyusunan teori ini ya. Tadi sedikit saya kaitkan dengan metode penelitian sebenarnya. Tapi agar kamu paham, mau menggunakan yang model mana dalam melihat penelitian kamu itu sangat tergantung ya kepada bidang studi ya dengan topik penelitiannya ya dan juga tradisi-tradisi yang diberikan oleh dosen-dosen kamu atau kampus-kampus kamu atau bahkan pilihan dari kamu sendiri gitu. Oke. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan, sebuah karya ilmiah itu pasti ya menggunakan teori. Karena kalau tidak menggunakan teori ya minimal akan dianggap sebagai bukan karya ilmiah gitu. Bedanya dengan opini, dengan orang menulis agenda atau diary sehari-hari gitu ya. Nah, karena kan ini karya ilmiah harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Salah satunya adalah menggunakan teori atau menggunakan konsep tertentu yang jadi sudut pandang ya untuk melihat fenomena yang ada. Untuk menyelesaikan masalah kah ya, untuk melihat hubungan antar konsepnya gitu ya, sehingga itu satu
jadi satu kesatuan dan coherence sehingga analisisnya jelas. Teori berfungsi untuk menjelaskan hubungan antar variabel, hubungan antar konsep yang jelas. Nah, itu nanti juga mewarnai analisis-analisisnya ya dalam diskusi-diskusi dari bab-bab selanjutnya. Dalam hal ini mungkin bab 4 ya, atau kalau mau 2 bab ya bab 4 dan bab 5 lah gitu. Tapi sekali lagi kembali kepada pedoman penulisan skripsi dari kampus kamu masing-masing. Nah, demikian pada dasarnya penggunaan landasan teori ya, bagaimana menempatkan teori atau fungsi dari teori itu sendiri. Kalau teorinya apa, kalau kamu tanya saya, ya saya nggak bisa jawab sepenuhnya karena pilihan teorinya sangat tergantung kepada tadi bidang studi kamu, kemudian juga topik penelitian kamu. Kalau di bidang yang saya geluti, sosial humaniora, khususnya hubungan internasional ataupun bisnis internasional yang saya pahami, ya saya bisa menjelaskan gitu ya. Tapi kalau kemudian sudah masuk ke ranah-ranah yang lain, apalagi ranah-ranah yang engineering, computer science gitu ya, desain, fashion, life science, wah saya tidak memiliki kapasitas untuk itu. Oke? Nah, semoga bermanfaat dalam pembahasan bab terkaitan landasan teori ini. Buat lagi sekarang, cek lagi apakah teori yang kamu pilih sudah sesuai dengan kriteria-kriteria atau fungsi pemanfaatan teori seperti disebutkan di video ini. Semoga bermanfaat. Silahkan subscribe yang belum subscribe dan jangan lupa share kepada teman-teman yang lain ya, para pejuang skripsi yang lagi butuh-butuhnya gitu ya. Sukses, ingat, sehari 1 lembar, 30 hari 30 lembar, insya Allah selesai skripsi kamu. Sampai ketemu lagi, jangan lupa ya lihat video-video saya yang lainnya. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video yang berikutnya, Challenge Day 7 tentang metode penelitian. Tetap semangat.